Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dari 12 IPA 1, ingin mempresentasikan tentang sintesis protein. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein langsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Namun urutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA. Adapun hasil akhir dari sintesis protein ini adalah terbentuknya protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Mekanisme sintesis protein. Mekanisme sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA atau DNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi tiga, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari tiga tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Urutan proses transkripsi. Ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promer. Promer berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Proses ini disebut sebagai inisiasi. Dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan, sense, dan komplemen antisense mulai terpisah untuk promer menempel di bagian rantai cetakan atau sense. RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5-3. Proses ini disebut sebagai elongasi. Basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplemen basa nitrogen pada rantai DNA sense. Setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut sebagai terminasi. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Translasi adalah penerjemah kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetas tRNA aminoasil. Translasi juga terdiri dari tiga proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, translasi, dan terminasi translasi. Berikut ini ilustrasinya. Terima kasih, sekian dari saya Muhammad Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.